Selamat siang nih. Hari ini gue mau coba bikin tutorial cara membuat baterai box buat fish finder di kayak ya. Jadi kebetulan nih ada temen yang minta bantu. Kebetulan gue lagi kosong hari ini, jadi gue mau bantuin dia nih. Nah, gue pikir sekalian aja deh gue bikin videonya cara membuatnya nih. Kalau misalnya kita di kayak bikin baterai box buat fish finder, gimana sih caranya biar aman, biar nggak ada kena air, atau lebih safety-nya gimana. Nah, ini yang akan gue coba jelaskan di video ini ya. Nah, di video ini gue akan tunjukin dulu nih materialnya apa aja sih. Nah, jadi pertama ini gue akan tunjukin nih, ini adalah baterainya. Baterai ini adalah baterai lithium ion 12Ah, karena baterai ini mau dipakai di fish finder 7 inch ya. Jadi harus pakai yang ukuran 12Ah. Nah, baterai lithium ion ini adalah next step sih sebenarnya. Kenapa? Karena yang awam itu orang pakai itu adalah aki kering ya, atau VLRA yang ukuran 7Ah yang dijual bebas. Sedangkan lithium ion ini di Indonesia belum ada yang jual jadi nih. Kalian harus order, harus rakit, dan ada beberapa technical lagi kalian harus ngerti untuk membuat baterai ini. Beda dengan aki motor yang udah jadi atau VLRA yang sudah jadi, kan sudah selesai tuh, tinggal pakai sambungin plus dan minusnya, selesai, langsung colokin ke fish finder langsung nyala. Kalau yang lithium ion ini rada beda ya. Jadi jangan jadikan baterai lithium ion ini patokan untuk menggunakan power supply untuk fish finder kalian nih di kayak. Cuman kalau emang ternyata bisa, ya nggak ada salah juga bikin lithium ion, karena lithium ion itu tenaganya lebih gede daripada aki biasa dan lebih kecil, lebih enteng, hampir setengahnya dari ukuran aki biasa. Jadi kalau misalnya kalian beli 7Ah beratnya 3 kilo, berarti lithium ion itu beratnya 1,5 kilo. Kalau kalian beli aki 5 kilo, berarti yang lithium ion ini ukurannya beratnya 2,5 kilo. Itu agak lumayan sih ya kalau buat di kayak ya, kita hitung-hitungan kiloan. Makanya kenapa sekarang kita convertnya jadi ke lithium ion. Oke, itu buat baterainya. Kedua, gue nunjukin baterai case-nya nih. Nah, ini gue beli di S Hardware nih, harganya 14.000, merek Sistema. Kenapa alasannya gue pakai box ini? Pertama ya, ini murah. Maksudnya ini nggak nyampe 50.000 ya. Terus yang jadi concern gue adalah ketika memilih baterai box nih, apaan sih? Ketika gue milih baterai box ini, yang penting adalah bukaannya nih. Gue akan milih yang gampang dibuka tutup nih. Jadi kalian bisa lihat, ini bisa dibuka, ada kunciannya 2 kanan kiri, atau yang 4 juga nggak apa-apa sebenarnya. Dan yang paling penting adalah dia ada o-ring di sekelilingnya nih. Jadi kalau kalian lihat nih ada o-ring yang mengelilingi si kotak ini. Nah, jadi lebih safety aja, dan gue lebih pede kalau ini nggak bakalan sampai kecemplung pun kemungkinan masuk air kecil gitu loh. Dan yang gue cari adalah materialnya plastik ya, bukan kaca. Karena kenapa? Karena gue akan ngebor bagian bodinya ini untuk ngeluarin kabel plus minusnya dan untuk masang soket waterproofnya. Makanya itu gue nggak pernah beli material yang kaca, karena kalau kalian bor udah pasti pecah dan rusak. Makanya gue beli yang plastik ya. Jadi kalau kalian ini, sebenarnya ini apa ya? Ini buat box makanan sih aslinya. Ini merek Sistema. Gue beli di S Hardware sih intinya. Jadi kalian bisa beli box apa aja yang food, yang ada o-ringnya, dan yang paling penting adalah ukurannya pas ya. Jadi kayak ini kenapa gue pilih box ini untuk baterai 12Ah, karena kemarin gue pas lagi beli, gue udah bawa baterainya dan gue coba masukin nih. Jadi kayak, oh nih, jadi ya dia pas dengan ukuran baterainya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, makanya gue pilih case-nya sesuai dengan ukuran baterainya. Jadi nanti kalau kalian beli aki juga, kalian mendingan bawa akinya ke tempat jualan boxnya itu di S Hardware kayak, di Carrefour kayak, di Informa kayak. Jadi kalian bawa akinya atau baterainya, kalian langsung masukin nih posisinya nih. Pokoknya yang jangan terlalu besar dan juga jangan yang terlalu kecilan ya, karena kan kalian harus bikin ngurut kabel nih. Jadi kan harus pikirin ada sela juga ya. Karena nanti kalau misalnya ada lebih, cuman ada sekitar dikit
sekitar nih kan ini kayak ada lebih nih kan selongsong ini. Kalau 1 cm, 2 cm, 3 cm ini gampang lah, tinggal diganjel pakai busa juga dia udah nggak akan goyang lagi intinya. Cuman ya kan yang harus perhatikan adalah jangan sampai terlalu kekecilan juga. Oh, di baterainya masuk nih, akinya masuk, tapi buat bikin kabelnya kagak ada sela. Nah, itu juga nggak boleh. Oke, setelah itu gue akan nunjukin, ini soket waterproofnya nih. Kalau kalian lihat, ini soket waterproof yang kita pakai. Ini 2 pin, cuma ada plus dan minus doang. Dan ini soket ini sudah waterproof semua ya, karena di sini sudah ada, kalau kalian ini ada o-ring di jepitannya, ini juga ada o-ring karet. Nih kalau kalian lihat, ini kayak o-ring karet. Ini juga penting karena jangan sampai baterainya boxnya sudah bagus, soketnya bisa masuk air. Nah, itu juga nggak bagus. Makanya kenapa gue pilih yang soket waterproof ini nih. Ini kayak apa ya? Aviation socket ya namanya ya. Ini gue beli di J7 Outdoor, harganya 120.000. Lalu setelah soket ini, gue akan ngasih lihat apa aja sih yang gue pakai peralatannya. Nah, ini yang pertama, ini buat buka kabel. Buka kabel ini gampang juga sih kan, pakai tang biasa juga bisa. Cuma kalau ini kan bisa lebih buka, lebih gampang karena langsung kalian pencet, kabelnya langsung keluar. Terus gue pakai timah. Nah, timah ini juga buat nyolder si kabelnya ya. Jadi dari soket ini ke baterai nanti gue akan solder. Nah, ini bor untuk ngebolongin si box ini nanti. Soldernya sendiri. Dan ini selang bakar yang terakhir. Jadi setelah habis nge-solder, gue akan wrapping si sambungannya ini dengan selang bakar ini. Oke, itu aja. Kita langsung mulai ya ke step-stepnya ya. Kita mulai step pertama ya. Step pertama itu kita masukkan dulu nih si baterai ke dalam boxnya. Nah, ini kalau gue nih bikin ada 2 output nih. Jadi yang satu buat nanti out, yang satu ini in, yang atas, yang bawah nih out. Jadi ketika gue mau masukkan baterai ini, gue lagi ngeker dulu nih, kayak kira-kira soketnya mau ditaruh di mana sih? Ini jadi gue masukin dulu. Nah, kalau kalian lihat ini kan kabelnya ke arah bawah semua nih. Jadi ini kabelnya nih ke bawah semua. Nah, berarti gue akan bikin soketnya nih di sini nih. Jadi dia akan keluarnya di sini. Nah, ini gue lagi mikirin gimana caranya nih buat masuknya. Nah, gue biasa gue pasang dulu nih. Gue akan lihat tinggi covernya. Ini udah ketutup. Misalnya udah ketutup begini. Nah, ini gue akan masukkannya misalnya di sini nih. Nah, gue akan bikin bolongan berarti di sini. Yuk kita coba langsung aja ya. Kita langsung bor. Sebelum gue mulai ngebor, biasanya gue nitikin dulu nih. Nitik. Jadi gue pakai cutter, gue tandain dulu. Oh, ini senternya misalnya di sini nih. Nah, gue akan tandain dulu nih. Oke. Setelah ini udah gue keker, gue keluarin dulu nih boxnya. Oh, boxnya, baterainya soalnya. Lalu gue akan mengambil mata bor yang paling kecil nih. Jadi gue akan bikin dulu satu lubang dengan mata bor yang paling kecil. Oke, kencengin. Nah, kita mulai bolongin nih. Jadi yang pertama gue akan bikin mark dulu nih. Nah, setelah udah ke bolong, baru gue akan ganti ke yang lebih besar. Nah, ini kalian akan lakukan step ini seterusnya ya. Jadi berhubung gua mata bor gue yang paling gede ada di sini nomor 10. Setelah nanti nomor 10 ini sudah jadi lubang, biasanya gua akan sisir kanan kirinya.
Nah, ini kan lubangnya udah jadi nih kalau kalian lihat, tapi ukuran soketnya masih belum pas nih misalnya. Ini kan belum, ini ukuran soketnya harus kita masukin nih. Ini belum pas nih, belum bisa masuk. Nah, berhubung mata bornya yang gue yang paling gede adalah nomor 10, sekarang gue harus nyisir nih, nyisir sekelilingnya dia, ngegesek biar dia lebih gede lagi lubangnya. Cuman di tipsnya kali ini adalah ketika kalian nyisir nih misalnya, ketika memasukkan soket ini harus bener-bener peret deh. Masukinnya itu harus bener-bener susah. Jangan sampai ngelos, karena kalau sampai dia gampang keluar masuk, itu air kemungkinan akan masuk. Jadi kalian harus bikin dia serapet mungkin nih, si soket ini masuk ke dalam boxnya ini. Nah, ini sudah hampir masuk. Nah, ini tahap yang penting nih, jangan sampai jadinya kelonggaran. Oke, ini udah masuknya akhirnya, udah bisa. Nah, ini ketika sudah jadi, kalian jangan lupa masukkan o-ring nih. Kalau di menggunakan soket yang gue pakai Aviation ini ya, di sini ada o-ringnya. Lihat nih, ini o-ring ini penting nih, jangan sampai nggak kepasang karena ini yang nahan air, biar dia nggak masuk ke dalam box ya. Nah, ini jadinya akan seperti ini nih. Kalau kalian lihat nih, ini kan seperti ini. Di dalamnya nih akan seperti ini. Jadi sudah keluar nih 2 pin. Nah, ini akan kita solder untuk bisa connect ke si baterainya yang ini. Setelah kita ini udah terpasang ya, yang gue lakukan biasa adalah gue akan copot balik. Jadi gue ketika ini sudah pasti oke, bisa masuk, yang gue lakukan adalah gue akan copot lagi, karena di posisi ini gue harus nyolder dulu nih, nyolder si pinnya yang ini ke kabel sambungannya, karena kalau misalnya gue taruh di dalam akan lebih susah. Nah, jadi yang gue lakukan adalah ini gue balik nih, ini gue ambil pinnya, gue masukin dari dalam. Nah, akhirnya ini udah keluar kan nih. Ini udah keluar. Nah, kan gue bukan mulai solder dari luar. Dan kalian harus ingat adalah pin ini nih ada 2 kan. Ada, kalau yang punya gue ini, yang bagian atas nih tulisannya nomor 1 dan di bawah tuh nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 ini adalah kalian yang menentukan sendiri positifnya di mana, negatifnya di mana. Jadi jangan sampai salah. Nah, kayak ini gue pakai yang ini nih misalnya. Ini baterainya yang mau gue jadiin buat sebagai sebagai out adalah yang ini, soket yang ini. Makanya gue membutuhkan satu soket tambahan lagi. Nah, ini yang gue akan bikin begini, gue akan masukin. Nah, plus positif dan negatifnya ini akan gue sambungkan ke sini nih sebenarnya. Nah, makanya jangan sampai salah kalian menentukan positif negatifnya, karena ini juga positif negatif nomor 1 atau 2 ini juga akan berlanjut ke kabel fish finder kalian yang nanti kalian akan sambungkan ke kabel yang akan nyambung ke fish finder. Oke, kita mulai aja ya. Kita akan mulai start soldernya ya. Jadi hal pertama ya, gue nih bikin kabelnya, gue copot dulu ujungnya nih biar kelihatan tembaganya ya. Oke,
tembaganya sudah kebuka. Lalu gue akan mempersiapkan kabel tisnya ya. Kabel selang bakarnya. Jadi yang sesuai dengan ukuran ini. Nah, karena setelan fish finder gue itu plus minusnya tuh selalu di nomor 1 ya. Jadi gue selalu taruh warna merah ini di atas nih. Di atas ini, yang hitam nomor 2 nih di bawah. Kebiasaan gue ya, tapi kalian nggak perlu ikutin kalau emang kalian sukanya nomor 1 itu jadi negatif, yang nomor 2 jadi positif juga nggak masalah. Itu selera aja sih, cuma karena berhubung ini udah setelan ya, jadi berlanjut deh. Ini sekarang solder udah panas, kita cobain ini. Sekarang waktunya kita menyambung nih. Oke, tutorial solder nggak perlu kali ya, kalian bisa cari sendiri. Jadi gue langsung bikin ininya aja biar cepat. Oke, sekarang sudah selesai, ini sudah terpasang kabel plus dan kabel minusnya ya. Jadi kita tinggal kasih selang bakar untuk menutupi sambungannya nih. Jadi kalian masukin selang bakarnya. Tinggal kalian panaskan biar dia menciut. Oke, setelah step ini selesai, kalian buka lagi nih. Ini baru pemasangannya benernya ya. Jadi jangan lupa masukkan o-ring. Ini o-ring sudah terpasang. Sekarang kalian masukkan kabelnya. Nah, sekarang kita masukkan ke kencangan dulu ya. Setelah o-ring termasuk, nah ini sudah tegak lurus ya. Oke, ini sekarang sudah terpasang seperti ini ya. Dan sebenarnya setelah ini terpasang udah selesai sih, karena kan tinggal nyambung kabel plus minus ini ke dalam dengan baterainya. Yuk kita langsung cobain yuk. Nah, ini di sini kan sudah terpasang. Positioning kayak begini nih kalau saya. Sorry, ada yang ketinggalan. Di belakang ini sebenarnya ada satu kuncian lagi nih. Kita harus pasang dulu, lupa saya. Jadi biar dari dalam juga dia ada kuncian ya, enggak? Kalau kalian lihatnya di belakang ini ada kuncinya lagi nih. Jadi luar dalam aman ya. Nah, setelah selesai itu kalian masukkan nih baterainya ke dalam box. Nah, jadi misalnya ini kalian kalau dari posisi saya tinggal membuat soket untuk bisa masuk ke sini nih, biar dia bisa masuk ya. Kita langsung bikin aja ya. Nah, ini soket yang saya pakai ya, model kayak begini. Kalau kalian lihat, ini akhirnya sudah tersambung nih. Nah, ini sudah selesai. Jadi sebenarnya kita tinggal masukkan. Nah,
Untuk bagian yang part yang menyambung ke fish findernya saya nggak buat ya, karena ini sebenarnya basicnya sama ya. Karena kalau kalian buka, kalian cuma tinggal konekkan kabel fish finder kalian ke sini nih, positif dan negatifnya. Setelah kalian masukkan positif dan negatifnya, merah dan hitamnya dari kabel fish finder ke sini, kalian bisa langsung colok aja. Karena berhubung sudah terpasang ya, jadi gue nggak akan bikin demo pemasangan ini ya. Jadi ini karena simpel sekali, tinggal memasang plus dan minus saja ke kabel fish finder ya. Nah ini kabel fish findernya yang dari Garmin, dan ini sudah gue pasangin soketnya yang seperti ini nih harusnya. Nah ini sebenarnya sudah selesai, kalian tinggal colok aja nih. Jadi kalian perhatikan, kalian colok seperti ini dan kalian langsung tesnya ke fish findernya. Nah langsung nyala nih kalau kalian lihat tuh, langsung ketahuan 12,5 volt tuh, sudah nyala ya. Nih kalian lihat nih kabelnya, berarti sudah berfungsi. Jadi kita tinggal pakai nanti ya. Yang jadi concern tambahan setelah ini selesai adalah, kalau yang biasa gue lakuin ya, jadi gue lupa nih. Jadi yang gue senangnya dari soket ini adalah di dalam ini nih ada juga karet ya. Jadi kalau begitu kita selesai mancing, kita nggak pakai, di dalam ini kita tutup nih lubang ini, lubang soketnya. Nah jadi dia tertutup seperti ini, asik kan? Jadi kalian bisa bikin baterai box untuk fish finder kalian dengan harga yang ekonomis sih sebenarnya. Karena kalau kalian beli yang seperti ini sudah jadi dan waterproof, itu ada punya Yaktek Nokua ya kalau nggak salah tipenya 10AH, itu di Amerika harganya 1,5 juta, belum nyampe ke sini. Jadi harganya jauh banget deh. Kalau misalnya dengan bikin seperti ini bisa lebih murah. Nah yang gue lakuin berikutnya adalah, yang biasa gue lakuin adalah gue ngisi nih, kan ada sela kosong nih di sini. Kalau kalian lihat nih, ini dia ada sela kosong. Yang ini akan gue ganjel dengan busa si styrofoam biasanya. Jadi dia nggak akan gerak kanan kiri. Oke, so sampai di sini dulu video tutorialnya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian ya. Tidak perlu mengikuti gue sama persis ya, maksudnya dengan soketnya, dengan boxnya, dengan soket-soket yang gue pakai nih seperti ini. Nggak perlu. Kalian bisa melakukan eksplorasi dengan cara kalian sendiri. Cuman biar video ini bisa menjadi guide kalian untuk membuat baterai box dengan harga ekonomis sih intinya. Semoga membantu ya. See you next time on the next tips and tricks. Bye bye.